Ya, baik. Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih ya telah menghadiri acara Monthly Market Outlook edisi Maret ini ya, di mana kita hari ini akan membahas terkait topik sesuai dengan tema ya, Bapak dan Ibu ya, yaitu regulator mengkaji buyback tanpa RUPS, angin segar emiten yang tergelincir. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita akan membahas terkait wacana ya yang di luar sana berkaitan dengan proses buyback ya tanpa melalui persetujuan dari rapat umum pegang saham. Nah, di sini kita akan membahas dari segi dampaknya ya bagi investor dan juga bagi emitennya itu sendiri bagaimana serta apa sih alasannya regulator dan juga pelaku pasar modal memperhatikan hal tersebut lagi ya. Nah, untuk membahas lebih detailnya, kita ada dua narasumber nih yang akan menjelaskan dari sisi fundamental dan teknikal. Ada Bu Ike Widiawati selaku Head of Retail Research dan Pak Edi Wijaya selaku Senior Technical Analyst. Halo, selamat sore Bu Ike. Halo, selamat sore, Mark. Ya, baik untuk pemaparan pertama, Bapak dan Ibu akan disampaikan oleh Bu Ike. Udah siap Bu Ike? Udah dong, udah aman. Langsung aja ya mungkin ya, Mark ya. Ya Saya baik, oke ingin tanpa berlama-lama. Iya betul. Ya baik tanpa berlama-lama lagi ya Ibu, Bapak dan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, thank you, Mark. Selamat sore, teman-teman. Semoga puasanya tetap semangat ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Nggak berasa ya, ini sudah di pertengahan, ya udah di tanggal 17 Maret. Sebentar lagi juga kita libur. Yang anak-anak sekolah malah itu kayaknya di tanggal 20 udah libur duluan. Kalau untuk kita yang karyawan kayaknya liburnya masih di kisaran tanggal 28-an ya, 27, 28 di kisaran itu. Nah, Bapak Ibu, untuk periode bulan ini ya, kita momentumnya memang agak spesial karena memang marketnya agak turun ya. Hari ini IHSG di 6.400. Dan kondisi penurunan IHSG ini sebenarnya kalau kita lihat flashback ke beberapa tahun ke belakang, itu dari regulator, mereka biasanya cenderung memberikan kebijakan untuk melakukan buyback tanpa rules, ya. Jadi memang hari ini spesial, kita akan membahas terkait dengan aksi korporasi terkait dengan buyback, emiten-emiten yang mereka kira-kira sudah mengalokasikan ya, ataupun memang mereka sudah menyediakan dana untuk buyback, ataupun beberapa emiten yang masih berencana nanti akan kita spill emitennya apa ya. Dan emiten-emiten yang kita sampaikan juga nanti akan kita kulas lebih dalam dari emiten yang akan melakukan buyback, kinerja fundamental mereka itu bagaimana. Karena kembali lagi ya, ada beberapa case ya, kasus di mana perusahaan meskipun dia melakukan buyback, kalau fundamentalnya acak kadul, kenaikannya pun terbatas dan kecenderungannya walaupun naik itu hanya sesaat, kembali lagi nanti akan tetap berdasarkan fundamentalnya bagaimana. Jadi hari ini topik yang akan kita bahas adalah terkait buyback, saham-saham yang meliputi di dalamnya nanti kita akan lihat dari sisi fundamental. Bapak Ibu, eh, di tahun 2025 ini IHSG di awal ya, di awal tahun Januari, Februari, Maret ini bisa dikatakan ibaratnya itu istilah katanya ya, kayak sakit-sakitan ya, sering demam lah ya istilah katanya. Hari ini IHSG turun ya, per jam 3 sore ini turun 0,76%. Level IHSG sekarang di 6.465. Dan kalau kita lihat yang menjadi pemberat ya, yang paling aktif turnovernya hari ini yang turun cukup dalam, ada BBCA dari Big Bang, BMRI, kemudian ada beberapa saham-saham yang lain. Menindaklanjuti adanya penurunan dari pasar saham, ini direspon ya dengan Pak Presiden yang akhirnya mengundang beberapa pengusaha-pengusaha besar ya. Pengusaha-pengusaha besar ini kita lihat ada nama-namanya dari Pak Antoni Salim, Sugianto Kusuma, ada Pak Prajogo ya. Ini sahabat
sahabatnya emiten, sahabatnya investor ini ya, saham Brand ya teman-teman, saham Cuan. Nah itu adalah saham dari Pak Prajogo punya. Kemudian ada Pak Boy Thohir ya teman-teman, ADHI, ADRO itu dari Pak Boy Thohir. Kemudian ada Pak Franky Wijaya, Pak Dato Sri Tahir, James Riyadi ya. Kemudian juga ada Tommy Winata, di mana nama-nama dari para konglomerat pengusaha-pengusaha besar ini ya merupakan sosok yang memang kita tahu lah ya, sosok yang besar di pasar modal, dan ini diundang oleh Pak Presiden. Nah, setelah kejadian adanya diskusi ini sebenarnya IHSG sempat recovery ya pada saat itu. Pada saat itu IHSG sempat mengalami kenaikan, di mana diskusi ini membahas terkait dengan ya program makan bergizi gratis. Kemudian ada pembangunan infrastruktur, penguatan industri, kemudian ada investasi, dan yang paling paling hangat ini ada juga terkait pengelolaan investasi Danantara ya. Dan memang di tahun 2025 di awal tahun ini cukup banyak ya gebrakan hal-hal yang ibaratnya itu hal yang baru lah ya yang terjadi. Dan ini market sebenarnya menunggu-menunggu ya, menanti-nantikan sebenarnya arah kebijakan dari buyback. Karena kemarin pada saat pertemuan, opsi yang pertama kali disampaikan adalah buyback. Kenapa harus buyback? Karena harga saham itu terjadi karena adanya supply dan demand, ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi semakin banyak orang melakukan pembelian saham, harganya semakin bagus. Nah, kalau misalnya investor ataupun investor di dalam negeri ataupun investor foreign, mereka nggak pede, artinya kan itu bisa mempengaruhi dari permintaannya ya, dari sisi demand atas saham di emiten tersebut. Nah, bagaimana untuk mengendalikan supply dan demand? Nah, inilah adanya buyback. Ya. Buyback ini adalah langkah untuk meningkatkan permintaan dengan cara perusahaan itu sendiri yang melakukan pembelian atas saham tersebut. Jadi ibaratnya intervensi ya, biar sahamnya nggak anjlok lebih dalam. Dan ini juga sebenarnya buyback ini sudah sangat-sangat sering dilakukan ya. Cuman yang sekarang ini memang kita menantikan untuk kebijakan lagi dari regulator agar memberikan izin kembali ya untuk melakukan buyback tanpa melakukan RUPS. Karena kalau mau RUPS dulu dan lain-lain itu kan prosesnya agak lama ya. Jadi di sini tuh dari para pengusaha sebenarnya memohon untuk memberikan aturan yang lebih mudah. Jadi untuk aturan buyback ini lebih dipermudah. Gunanya adalah ya yang tadi, kalau buyback dipermudah, demand itu akan tumbuh karena perusahaan bisa melakukan intervensi atas sahamnya sendiri. Jadi yang awalnya anjlok itu bisa naik lagi. Nah, pasca adanya pertemuan yang kemarin ya, yang dilakukan sebenarnya itu dari pasar saham sempat ada recovery, sempat rebound ya, sempat rebound Bapak Ibu. Dari awal-awal Maret itu IHSG sempat rebound karena adanya ancang-ancang dari buyback ini. Tapi ternyata sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini ternyata masih belum dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat lagi aturan-aturan di Bursa Efek Indonesia menindaklanjuti hasil pertemuan yang sudah dilakukan, ternyata masih belum ada langkah yang ini ya, yang benar-benar diberikan ya. Aturan baru yang terkait dengan buyback tanpa rules. Dulu sih sebenarnya ada ya kebijakan untuk buyback tanpa rules, tapi kan dia ada periodenya. Contoh kayak kasus 2015 ya. Ini IHSG sempat turun 21%. Nah, di sini tahun 2015 ini IHSG sempat turun 21%. Nah, di mana karena penurunan IHSG sebesar 21%, itu regulator mereka ada rundingan ya. Wah, ini marketnya turun. Bagaimana caranya agar market ini kembali naik? Bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan dari investor? Maka pada saat itu keluarlah aturan ya, aturan OJK nomor 22 ini ya, surat edaran OJK nomor 22 ya tahun 2015, di mana aturan ini memperbolehkan perusahaan untuk melakukan buyback tanpa melakukan rules. Jadi mereka bisa lebih mudah ya actionnya untuk melakukan ataupun mengintervensi harga sahamnya sendiri.
Nah, pada saat itu kebijakannya berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, ya. Dan terbukti ya, pasar saham setelah adanya kebijakan itu dianya berhasil naik lagi. Nah, kemudian ini kita flashback sedikit bahwa ternyata aturan buyback tanpa rules ini sudah beberapa kali dilakukan oleh regulator. Nah, kemudian ini juga karena ada COVID ya, teman-teman, waktu COVID-19 itu kan market hancur luar biasa ya. Market turun minus 34%. Nah, di saat itu juga sama ya, regulator mengeluarkan surat edaran ya, surat edaran nomor 304/2020 untuk memberikan optimisme lagi ya untuk menjaga stabilitas di pasar saham agar pelaku pasar ini kembali optimis ya, kembali lagi ke fundamentalnya dengan cara mempermudah aturan buyback dengan cara buyback tanpa rules. Nah, ini pada saat itu dilaksanakan sejak periode 9 Maret sampai Desember 2020 dan durasi untuk aturan ini berlangsung selama 10 bulan ya. Nah, kita lihat ya periodenya mulai dari sini ya, buybacknya berlangsung ya dari sini sampai dengan di sini ya sampai Desember 2020 dan berhasil ya, pasar saham recovery ya, naik kembali lagi di atas ya. Dan harapan itu juga lah yang membawa kita hari ini ya bersama-sama membahas untuk market outlook. Kira-kira untuk buyback ini bagaimana dampaknya? Nah, kalau kita lihat ya, kembali lagi ke yang tadi. Buyback ini tentu positif. Namun kalau kita lihat sikap regulator setelah bertemu ya dengan para pengusaha-pengusaha besar, dengan Pak Prabowo yang bertemu dengan para pengusaha-pengusaha besar ya, dan juga permohonan lah yang diberikan oleh para pengusaha sampai dengan saat ini ya, hingga saat ini Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan masih belum memutuskan ya, masih belum memutuskan apakah buyback saham dapat dilakukan tanpa rules ya. Dan ini ya kita tunggu bersama-sama ya, karena sebenarnya aturan ini memang sudah tertuang di POJK 13 tahun 2023. Cuman memang di dalam aturan POJK nomor 13 tahun 2023, buyback itu harus melakukan rules ya. Jadi ini kita tunggu lagi bagaimana respon dari Bursa Efek Indonesia dan OJK. Kita lihat dan bagaimana nanti aturannya, bagaimana mereka akan memberikan kemudahan terkait buyback. Kalau misalnya memang ini betul-betul diberikan, maka ini akan menjadi sentimen yang positif ya untuk marketnya kita. Karena krisis ataupun market crash di tahun 2015, market crash di tahun 2020, itu recovery-nya cepat ya pada saat ada stimulus ataupun kemudahan pelonggaran kebijakan yang diberikan oleh regulator terhadap kebijakan buyback ini ya teman-teman. Jadi sentimennya positif, sekarang kita tinggal tunggu bagaimana nantinya dari OJK dan juga Bursa Efek mereka akan memberikannya dalam bentuk kemudahan yang seperti apa nanti kita lihat. Nah, kemudian dari beberapa emiten-emiten ini kita sempat rangkum ya, teman-teman, yang sudah mengalokasikan dan yang masih wacana. Nah, ini kita kasih warna. Warna di sini bukan sembarang warna ya. Yang warna biru kayak gini ya. Ini ada ADRO, GOTO sama AGRO. Ini adalah emiten-emiten yang sudah mereka meng apa ya? Mengalokasikan atau menyiapkan. Jadi yang saham-saham yang sudah menyiapkan dana ya. Itu ada ADRO, GOTO dan AGRO. ADARO, GOTO, AGRO ini mereka sudah menyiapkan dana. ADRO mereka sudah menyiapkan dana sebesar 4 triliun, di mana kalau kita lihat dari sisi persentase versus dengan market cap-nya, ini angka persentase buyback-nya dia adalah yang paling besar ya dibandingkan dengan yang lain ya. 6,81% dari seluruh total market cap yang ada di pasar saham dia akan lakukan buyback senilai 4 triliun. Persentasenya 6,81% dan ini cukup besar. Kemudian Goto dia siapin dana 3,2 triliun ya. 3,2 triliun ini kalau kita persentasekan versus dengan market cap-nya Goto yang senilai 90
4,10 triliun, ini sebesar 3,40%. Nah, kemudian yang ketiga, emiten yang sudah menyediakan dana, ya, ada AGRO. AGRO dia nyiapin dana memang nggak terlalu besar ya. Dana yang dia siapkan 20 miliar, di mana market cap-nya dia saat ini kan 4,76 triliun. Berarti secara persentase yang mau dia buyback itu adalah 0,42%. Memang ini kecil ya, teman-teman. Tapi ya namanya buyback itu kan menyediakan dana dari cash ya, cashnya perusahaan untuk membeli saham kembali. Jadi memang nggak bisa juga kita lihat yang paling besar, yang paling bagus, nggak bisa juga. Kalau misalnya dia untuk beli saham buyback, tapi ternyata untuk operasional dia nggak ada dana lagi, nah itu kan bingung juga ya. Makanya kita kemarin sempat keluarin statement ya, analisa di mana rencana buyback ini kalau misalnya nanti diberikan kemudahan yang banyak begitu ya. Emiten-emiten yang bisa melakukan buyback tentu nggak semua emiten yang bisa melakukan buyback ya, hanya emiten-emiten yang punya uang, emiten-emiten yang punya cash. Jadi kalau misalnya cashnya mereka nggak solid, posisi cash atau kas setara kasnya mereka nggak banyak, itu mereka tetap walaupun buyback dipermudah, mereka nggak bisa untuk melakukan buyback karena nggak ada uang. Jadi kembali lagi, emiten-emiten yang bisa melakukan buyback pun tidak semua emiten bisa melakukan buyback, walaupun nantinya jika buyback ini diberikan kemudahan tanpa rules. Ya, ini yang harus kita garis bawahin. Jadi dengan adanya kebijakan ini juga sambil kita tunggu ya, kebijakan buyback bagus, tapi nanti pada saat kita mau beli sahamnya nggak bisa semuanya juga ya. Makanya ini udah kita tandain. Nah, saham-saham yang berencana atau yang wacana lah ya gitu. Kita nggak tahu nanti penerapannya bagaimana. Yang jelas ini mereka yang sudah berencana ya minimal. Itu ada yang pertama ada Avia ya, LPPF juga. LPPF ini harga sahamnya udah kebanting habis-habisan ya. LPPF harga sahamnya udah kebanting habis-habisan luar biasa ini. Kemudian ada CNMA ini dia juga mau buyback. Java, Java ini bagus banget ya sebenarnya. Java ini dia dapat sentimen positif dari makan bergizi. Terus juga dapat sentimen positif dari kinerjanya Java. Kinerja fundamentalnya Java ini luar biasa sebenarnya. Jadi Java ini sebenarnya dia nggak buyback pun nggak masalah karena memang kinerja keuangan dan harga sahamnya dia juga sebenarnya oke-oke aja ya. Tapi ternyata di sini manajemen tetap dia akan berencana untuk melakukan buyback. Jadi good news lagi ya untuk Java ini. Terus ada BBNI. BBNI ini dia juga mau bagi menyiapkan ya, menyiapkan dana untuk melakukan buyback. BBRI juga ya, BBRI juga harga sahamnya udah kepleset jauh ya. Harga sahamnya udah turun banget ya. Secara teknikal juga dia trennya bahkan sudah turun. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan investor lagi? Nah, itu memang PR ya, PR banget. Kemudian untuk BMRI, BMRI juga dia mau siapin NISP dan BNDA. Nah, ini kita urutkan ya, teman-teman. Ini kita urutkan di mana yang paling atas di sini adalah yang secara persentasenya paling tinggi, kemudian makin ke bawah, persentase yang dari dana yang disiapkan versus market cap makin kecil. Nah, ini tadi yang regulatornya kita tunggu lah bareng-barengnya bagaimana keputusan lebih lanjut dari eh, otoritas jasa keuangan mengenai kebijakan ini. Nah, ini ya, ini mungkin adalah slide yang mendekati akhir, nanti akan dibantu lagi juga diulas dari sisi teknikalnya, dibantu sama Pak Edi. Nah, ini sebelumnya saya ingin paparkan sedikit terkait dengan laba bersih dari emiten-emiten yang akan melakukan buyback. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kita compare, ya tentu kita lihat dari net profit growth-nya ya, pertumbuhan. ADRO pertumbuhannya kurang bagus, tapi dia masih mencatatkan net profit yang positif ya. Kalau GoTo kan dia rugi ya di sini. Kalau ADRO dia ada penurunan, tapi masih positif ya. Kemudian kalau kita lihat kembali yang tumbuh paling tinggi ini ya, Java ya. Nah ini tadi juga sempat aku mention, Java tuh sebenarnya dia nggak buyback juga nggak apa-apa, karena memang harga sahamnya udah naik tinggi ya. Tapi it's okay, berarti lebih bagus lagi.
Kemudian NISP dia juga secara kinerja double digit pertumbuhannya, LPPF juga demikian. Dari sisi net profit growth-nya dia tumbuh 22%. Tapi memang harga saham LPPF ini wah udah anjlok banget ya, udah kepleset, udah kayak koma kayaknya. Udah saking turunnya untuk harga saham LPPF. Nah, kemudian kalau kita lihat dari net profit margin, tentu ya ADRO dia secara kinerja dia masih oke lah ya. Net profit marginnya dia masih tinggi ya. Versus sama 2023 dia naiknya cukup tinggi lah ya. Terus Avia beberapa juga ini masih ada yang double digit. Kalau Goto dia memang enggak ya, karena kan dia rugi, jadi enggak ada profit stabilitas. Terus dari perusahaan-perusahaan ini juga beberapa di antaranya mereka akan bagikan dividen. Ada beberapa yang bagikan dividen. Sehingga di sini juga kami hitung untuk dividen payout rasio asumsinya ya atau estimation. Estimasinya dari DPR atau dividen payout ratio yang mungkin dibagikan ini ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Nah, kami juga masukin di sini sebagai asumsi untuk menghitung dividen yield. Ya. Dividen yield itu adalah asumsi kasar aja ya dari harga harga sahamnya dia versus dengan dividen yang kira-kira dibagikan nanti dividen yieldnya dapat berapa banyak gitu ya. Nah, ini asumsi untuk dividen yield-nya teman-teman juga bisa lihat. Kalau sejauh ini sih dividen yield yang paling menarik itu ada dari LPPAP sama ADRO ya. Kemudian ada BBNI, BMRI ya, itu juga masih oke. Tapi ya kembali lagi ya, teman-teman, kalau kita membahas dividen kita harus tetap berhati-hati karena ada yang namanya dividen trap ya. Dividen trap itu adalah kalau misalnya teman-teman nggak perhatikan kapan dia ex-date terus telat jualnya nanti turun harganya. Jadi it's okay mengharapkan dividen, cuman juga harus diperhatikan periode dividen trapnya ya. Nah, ini contoh perusahaan yang sudah pernah melakukan buyback ya. Ini Temas ya, kode sahamnya Temas. Dia itu eh, historis ya, ini data historis. Dia sudah melakukan buyback di tanggal 7 November 2022 ya, periode yang lalu. Kemudian dengan sampai 6 Februari 2023. Nah, kalau kita lihat dari periodenya dia ini ya, dari sini ya November 2022 ya. Dari November 2022 di sini. Nah, ya. Sampai dengan periode 6 Februari 2023, kita lihat sejak awal periode dia pembagian dividen sampai dengan akhir periode pembagian dividen harga sahamnya naik 45%. Kemudian jadi bagus ya kalau buyback itu ya. Kemudian juga ini ada Bank OCBC. Kita lihat ya periodenya dia. Ini periode yang lawas ya. Dia waktu itu buyback periodenya itu dari 5 April. 5 April tuh di sini ya. Ini kan Maret, April di sini. Sampai dengan November 2023 sampai sini. Ya. Ini kan 2023. Nah, kita lihat sejak awal dia melakukan buyback sampai dengan akhir periode buyback, harga sahamnya sudah naik 84% di dalam periode buyback. Jadi nanti teman-teman tipsnya bagaimana untuk meraih kesempatan di kala momentum buyback. Perhatikan periode buybacknya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau sudah berakhir periode buyback, biasanya akan ada koreksi. Jadi make sure teman-teman beli pada saat awal periode buyback ya. Nah, nanti bisa untuk amankan profit mendekati akhir periode buyback gitu ya. Jadi diperhatiin ya. Ini ada saham BBRI, ini awal periode buybacknya kan dia di Maret ya, Maret 2022. Nah, periode akhir buybacknya ada di 31 Agustus 2023 ya. Harga sahamnya saat itu juga naik 20%, tapi setelahnya dia turun. Jadi emang benar-benar tricky ya. Ya, semuanya kan ada momentumnya ya. Bagaimana caranya memanfaatkan momentum? Teman-teman harap perhatikan kalau untuk buyback, buyback ada periodenya. Sama bagi dividen juga ada periodenya kan. Buyback juga ada periodenya. Jadi harap diperhatikan. Nih kayak Temas kan, dia sempat naik, nggak naik-naik dikit, bias aja paling ini ya. Habis itu turun ya. Ini juga nih ya Bang OCBC dia sempat naik. Nah, ini cuman dia berlanjut terus. Mungkin karena dia kenapa naik terus? Karena ditopang juga sama kinerja fundamentalnya yang bagus ya. Jadi periode buyback itu biasanya harga saham pada saat periode buyback mengalami kenaikan, tapi setelah periode buyback harga saham itu akan kembali lagi ke
kondisi fundamentalnya. Kalau fundamentalnya nggak bagus ya tetap turun lagi nanti pada akhirnya. Jadi sesuaikan dengan momentum periodenya ya. Kurang lebih mungkin itu dari aku kembaliin lagi ke Mark. Thank you Mark, silahkan. Ya baik, baik. Terima kasih Bu Ike. Menarik sekali ya pemaparan materinya. Di sini juga kita melihat ya Bapak dan Ibu ya bahwa buyback juga sangat penting untuk menjaga stabilisasi pasar ya. Nah, selanjutnya untuk pemaparan materi dari segi analisis teknikal, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Edi Wijaya selaku Senior Technical Analyst Sinarma Sekuritas. Untuk Pak Edi, apakah sudah siap? Oke, aman, Mas. Oke, Pak. Waktu dan tempatnya dipersilakan ya. Terima kasih. Saya coba share screen dulu ya, Mas ya. Oke, saya coba lihat dari saham LPPF dulu ya. LPPF ini kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bearish ya untuk LPPF. Jadi untuk LPPF kita masih merekomendasikan untuk buy on weakness ya. Dan sejak tadi siang ini kita bikin chart ini, candlesticknya ini sedang mencoba untuk breakout di resisten ya. Yang mana resisten dari LPPF itu ada di level 1945. Jika LPPF ini berhasil break di atas resisten 1945, itu ada kemungkinan dia akan menunjukkan penguatan ya, dengan mencoba dan neck resistennya di 2050 sampai dengan neck resistennya di 2160 ya. Tapi kalau kita lihat dari trennya ini, memang LPPF ini masih dalam tren bearish ya. Dilihat dari indikator stokastiknya juga sedang mengindikasikan pola overbought ya, atau atau yang dinamakan overbought itu ada di atas 80% ya di ini. Dari sisi volumenya memang kalau kita lihat masih didominasi oleh volume beli ya. Jadi untuk LPPF kita menyarankan untuk strateginya itu kita bisa coba entry price di 1825 sampai di 1900 ya. Dengan TP-nya itu di 2050 dan TP2-nya di 2160 ya. Namun batas risiko juga dengan batas stop loss-nya di 1700 ya untuk LPPF. Oke, berikutnya kita ada saham CNMA ya. CNMA kita kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bearish ya. Jadi untuk saham CNMA kita masih menyarankan untuk buy on weakness. Dilihat dari teknikalnya, dari candlenya ini, candlesticknya ini sedang breakdown di support 131 ya. Dan tadi waktu kita lagi ngerjakan ini sedang di posisi 129 ya. Jadi masih membuka kemungkinan untuk menguji the next supportnya ya di 125 sampai the next supportnya di 115. Dilihat dari trennya CNMA ini masih dalam tren bearish ya. Dilihat dari stokastiknya juga masih mengindikasikan tren downtrend ya. Dilihat dari volumenya juga masih mengindikasikan volume jual di sini. Masih didominasi oleh volume jual. Jadi untuk CNMA kita masih memberikan strateginya untuk entry price-nya di 115 sampai 127 ya. Dengan TP pertamanya di 135 sampai dengan TP2-nya di 145. Namun batas risiko juga dengan stop loss-nya di 105 ya untuk CNMA. Berikutnya kita ada saham Java ya. Java kalau kita lihat dari trennya sebenarnya masih dalam tren bullish ya. Namun kita masih menyarankan untuk buy on weakness ya untuk saham Java. Dilihat dari trennya, dari candlesticknya memang Java ini sedang menguji di support ya atau breakdown di support ya tadi ya di 2050 kemarin tadi ini posisi masih di 2030 ya. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk menguji the next supportnya itu di 1970 sampai 1900 ya. Namun trennya ini masih dalam tren bullish ya untuk Java. Dilihat dari stokastiknya juga masih mengindikasikan pola downtrend ya di sini ya. Namun volumenya sudah didominasi oleh volume jual ya. Jadi kita masih buy on weakness juga untuk saham Java dengan strateginya untuk entry price-nya bisa coba di 1970 sampai 2020 ya.
dengan TP pertamanya di 2140, TP2-nya di 2230, namun batas risiko juga untuk saham Java dengan batas stop loss-nya di 1850. Oke, kita lanjut ke saham BBNI ya. BBNI ini kalau kita lihat secara teknikalnya memang kita masih memberikan buy on weakness ya untuk BBNI, yang mana trennya juga masih dalam tren bearish ya untuk BBNI. Dilihat dari candlestick-nya juga masih big down di support ya, yang mana support dari BBNI itu ada di level 4400 ya, dan tadi ini eh, sedang di posisi 4280 ya. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk menguji support selanjutnya di 4250 ya. Dilihat dari trennya kan masih dalam tren bearish ya untuk BBNI. Dilihat dari stokastiknya juga masih mengindikasikan pola downtrend ya di sini ya. Dilihat dari volume, volume juga masih didominasi oleh volume jual ya di sini ya, yang di bar merah ini ya. Jadi untuk strateginya, untuk saham BBNI, kita juga masih buy on weakness. Untuk entry price-nya di 4050 sampai 4260 ya. Dengan TP pertamanya di 4480, dengan TP2-nya di 4700. Namun batas risiko juga bila BBNI ini menyentuh batas stop loss kita di 3860 ya untuk BBNI. Berikutnya kita ada saham BBRI ya. BBRI kalau kita lihat dari candlestick-nya ini juga sedang menguji support ya. Yang mana support dari BBRI ada di level 3730. Jadi masih berkemungkinan ya untuk menguji the next support selanjutnya di 3660 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish ya. Tren bearish untuk BBNI, untuk BBRI maksud saya. Dilihat dari stokastiknya juga masih mengindikasikan pola downtrend ya di sini ya. Dilihat dari volumenya juga didominasi oleh volume jual ya di bar yang merah ini. Jadi untuk BBNI kita masih merekomendasikan untuk buy on weakness ya. Dengan strategi entry price-nya bisa coba di 3520 sampai 3700 ya. Dengan TP pertamanya di 3970, dengan TP2-nya di 4090. Namun batas risiko juga dengan batas stop loss-nya di 3370 untuk BBRI ya. Oke, kita lanjut ke saham agro. Agro kita juga masih buy on weakness ya. Karena agro kalau kita lihat dari candlestick-nya ini memang masih bertahan ya di atas support 188 ya. Dan tadi posisi siang tadi di 190 ya. Dan masih berkemungkinan untuk menguji resisten ya. Resisten EMA 20-nya itu di 193 ya. Dan EMA berikutnya di 203 ya. EMA 50-nya. Namun di trennya ini masih mengindikasikan tren bearish ya untuk saham agro. Dilihat dari stokastiknya, ini stokastiknya memang masih mengindikasikan pola pola uptrend ya. Dan dari sisi volumenya masih didominasi oleh volume beli juga ya. Ini badan hijau ya. Jadi untuk agro kita masih merekomendasikan buy on weakness. Untuk strateginya kita bisa coba entry price di 173 sampai 188 ya. Dengan TP pertamanya itu di 199 dan TP2-nya di 208. Namun batasi resiko juga dengan stop loss-nya ini ya di 166 ya untuk saham agro. Oke, kita lanjut ke saham BMRI ya. BMRI kalau kita lihat dari candlestick-nya ini juga sedang menguji di support ya. Yang mana support dari BMRI ada di level 4660 dan tadi memang masih bertahan ya di 4670 di siang tadi ya. Jadi masih berkemungkinan juga untuk menguji support di 4450 ya untuk saham BMRI ya. Karena dilihat dari trennya juga masih mengindikasikan tren bearish ya untuk BMRI. Dilihat dari stokastiknya juga masih mengindikasikan pola downtrend ya di sini ya. Pola downtrend dan dari sisi volumenya masih didominasi oleh volume jual ya. Ini ya, bar yang merah ini kan volume jual ya. Jadi untuk BMRI kita masih merekomendasikan untuk buy on weakness ya. Dengan strateginya bisa coba di entry price 4400 sampai 4630 ya di rentang ini. Dengan TP pertamanya di 4775
TP2-nya di 5.100, namun batasi resiko juga dengan stop loss-nya di 4.200 ya untuk BMRI. Oke, kita lanjut ke saham BNGA ya. BNA kalau kita lihat dari candlestick-nya ini masih bertahan di atas support ya. Yang mana support dari BNGA ada di 1655 dan tadi posisi yang tadi di 1660 ya. Jadi masih berkemungkinan untuk menguji resisten ya. Resisten untuk BNGA ada di 1670 dan 1700 ya. Dilihat dari trennya memang masih mengindikasikan tren bearish ya untuk BNGA. Namun kalau kita lihat dari indikator stokastiknya masih mengindikasikan pola uptrend ya di sini ya. Masih pola uptrend. Dilihat dari volumenya juga masih didominasi oleh volume beli ya untuk BNGA. Namun kita masih merekomendasikan untuk buy on weakness ya. Dengan strateginya entry price-nya bisa coba di 1570 sampai di 1645 dengan TP pertamanya di 1735, TP2-nya di 1825 ya. Namun batasi risiko juga untuk saham BNGA dengan stop loss-nya di 1500 ya untuk BNGA. Oke, kita lanjut ke saham NISP ya. NISP kita juga kalau kita lihat dari candlestick-nya ini masih bertahan di atas support ya. Yang mana support dari NISP ada di level 1285 dan siang tadi masih bertahan ya di 1290. Jadi masih berkemungkinan untuk menguji menguji resisten ya. Resisten untuk NISP ada di level 1300 dan 1320 ya. Dilihat dari trennya memang masih mengindikasikan tren bearish ya untuk NISP. Dilihat dari indikator stokastiknya masih mengindikasikan pola uptrend ya di sini ya. Dilihat namun kalau kita lihat dari volumenya ini masih didominasi oleh volume jual ya. Yang mana yang begini warna merah itu volume jual ya. Jadi untuk NISP kita masih merekomendasikan untuk buy on weakness dengan strateginya entry price-nya bisa coba di 1220 ya sampai 1275 dengan TP pertamanya di 1340 dan TP2-nya di 1410 ya. Namun batas risiko juga untuk NISP dengan stop loss-nya di 1170. Kita lanjut ke saham Goto ya. Goto kalau kita lihat dari candlestick-nya sedang breakdown di support ya. Support MA50-nya itu ada di level 79 ya. Dan tadi memang masih bertahan ya. Dan di siang tadi masih di level 79 ya. Jadi masih berkemungkinan untuk menguji support di 77 dan 74 ya. Kalau kita lihat di sini ya. Dilihat dari trennya memang untuk Goto ini masih dalam tren bullish ya. Namun dari indikator stokastiknya masih mengindikasikan pola downtrend ya di sini ya. Dilihat dari volumenya juga masih didominasi oleh volume jual untuk saham Goto. Jadi untuk saham Goto kita masih merekomendasikan untuk buy on weakness ya. Dengan strateginya untuk entry price-nya di 73 sampai 77 dengan TP pertamanya di 81 dan TP2-nya di 85. Namun batasi resiko juga ya untuk saham Goto dengan stop loss-nya di 70. Oke, mungkin itu ya ulasan teknikal di saham-saham yang akan buyback ya. Mungkin itu, Mak. Oh, ini ada satu lagi tadi belum ya. Mungkin ada saham Adaro ya. Adaro kita juga masih buy on weakness ya. Karena Adaro ini kalau kita lihat dari candlestick-nya juga big down di support ya. Yang mana support dari Adaro itu ada di level 1800 ya. Dan siang tadi di posisi 1785 ya. Jadi masih berkemungkinan untuk menguji support di 1765 dan next supportnya di 1720 ya. Kalau kita lihat dari trennya juga untuk saham Adaro ini masih mengindikasikan tren bearish ya. Dilihat dari indikator stokastiknya juga masih mengindikasikan pola downtrend. Dari sisi volumenya juga masih didominasi oleh volume jual. Jadi untuk Adaro kita masih merekomendasikan untuk buy on weakness dengan strateginya entry price-nya di 1720 sampai 1765 ya. Dengan TP pertamanya di 1870 dan TP2-nya di 2000 ya. Namun batasi resiko juga untuk saham Adaro bila menyentuh level 1600 ya untuk stop loss-nya ya. Dan satu lagi terakhir mungkin saham Avia ya. Avia kalau kita lihat dari
candlestick-nya juga masih mencoba breakout di resisten ya. Yang mana resisten dari Avia itu di level 416 dan tadi siang ini masih masih belum berhasil ya dan masih di posisi 408. Namun kalau Avia ini bisa berhasil break di atas 416 itu masih berkemungkinan untuk mencoba resisten 432 dan neck resistennya di 450 ya. Dan Avia ini kalau kita lihat di trennya memang masih mengindikasikan tren bearish ya. Dari sisi stokastiknya juga masih mengindikasikan pola overbought ya di sini di atas 80% ya di sini. Namun dari sisi volumenya juga masih didominasi oleh volume jual ya. Yang mana sudah ada bar merah di sini volume jual ya. Jadi untuk Avia kita juga masih merekomendasikan untuk buy on weakness ya. Dengan strateginya entry price-nya di 398 sampai 402 dengan TP pertamanya di 432 dan TP 2-nya di 450. Namun batasi resiko juga ya untuk saham Avia ya dengan stop loss-nya di 380. Mungkin satu lagi ya, tadi ini juga belum ya, LPPF ya. LPPF kalau kita lihat dari candlestick-nya juga sedang mencoba break di resisten ya, yang mana resisten dari LPPF ada di level 1945 dan tadi masih bertahan di 1910 ya. Jika berhasil break di atas 1945, masih berkemungkinan untuk mencoba di resisten 2050 ya dan 2160. Kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bearish ya untuk LPPF. Dilihat dari stokastiknya juga mengindikasikan pola overbought ya. Sudah di atas 80 di posisi 92 ya saat ini. Dilihat dari volumenya sudah didominasi oleh volume beli ya untuk saham LPPF. Jadi untuk LPPF kita juga masih merekomendasikan untuk buy on weakness dengan strateginya entry price-nya di 1825 sampai 1900 ya. Dengan TP pertamanya di 2050, TP 2-nya di 2160. Namun batas resiko juga untuk LPPF dengan stop loss-nya di 1700. Mungkin itu ya yang yang eh, yang bisa kita bahas di secara teknikal di saham-saham yang akan buyback nanti ya. Mungkin itu Mak, kita kembalikan ke Mak ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Edi atas pemaparan materinya dari segi teknikal ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Bila ada pertanyaan terkait topik hari ini, bisa cantumkan saja di forum Q&A ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini juga sudah ada ya beberapa pertanyaan. Sebentar ya, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan pertama dari Peter K ya. Regulasi mungkin ini untuk Bu Ike ya. Regulasi buyback ini maksudnya mau membalik kondisi pasar, tapi untuk itu harus pengaruh lokal lebih besar dari asing. Pertanyaannya, lokal sudah kuasai berapa persen pasar? Apakah sudah bisa 60%? Ya, bisa dijawab, Bu. Oke, saya izin share screen-nya. Kalau kita lihat sih berdasarkan transaksi harian ya, kalau dari persentase kepemilikan ya, kalau dari persentase kepemilikan ya mungkin masih di kisaran 60-70%. Cuman kalau kita lihat dari aktivitas transaksi antara foreign versus domestik, kalau kita lihat ini yang per Jumat pekan lalu ya. Jumat pekan lalu ini kita bisa lihat investor komposisinya dari foreign-nya sendiri ini secara year to date domestik 60%. Ya, sama secara harian ini per Jumat pekan lalu juga 60%. Kalau kita lihat dari sisi foreign-nya 40%. Secara year to date Januari, Februari sampai dengan Maret akhir pekan lalu ya, itu foreign-nya 40%. Walaupun memang kalau kita lihat secara aktivitas transaksi di bursa ini nggak capai 70, tapi sebenarnya angka 40% ini cukup banyak ya. Makanya kalau foreign dia mencatatkan net sale dengan angka 40%, ini dia masih banyak sehingga masih membebani untuk pergerakan IHSG-nya sendiri. Kalau kita lihat kembali untuk buyback yang memang mengambil actionnya nanti apakah dari domestik atau foreign,
kita rasa sih foreign tentu dia juga akan mengambil potensi. Nah, jadi kalau misalnya memang benar-benar buyback ini bisa diselenggarakan selagi fundamentalnya bagus, nah kayak yang tadi balik lagi fundamentalnya bagus, harga saham pada periode buyback itu kemungkinan besar harganya bisa naik. Ya. Cuman kembali lagi kalau misalnya fundamentalnya jelek, foreign aja dianya nggak mau, domestik aja dianya nggak mau karena memang dari sisi fundamentalnya jelek, walaupun buyback pun biasanya buybacknya naiknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi 40% sekarang bobotnya. Ya. Ya, oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya ya, dari Pak Joni. Untuk Adaro sendiri, dari buyback 4 triliun, apakah ada informasinya? Berapa persen yang sudah di buyback dan tersisa berapa? Oke. Nah, tadi itu yang sudah mengalokasikan itu ada tiga ya. Nah, untuk Adaro sendiri, dia itu sudah mulai melaksanakan buyback sebenarnya memang dari tahun 2024 di semester kedua ya. Periode buybacknya ADRO sendiri itu di 16 Mei ya, 16 Mei 2024 dengan periode jangka waktu 12 bulan. Jadi nanti berakhir akan di 16 Mei 2025 begitu ya. Artinya tinggal sisa sekarang bulan Maret, sisa Maret, April, Mei, sisa 2 bulan lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat secara perhitungan 4 triliun, ini kan untuk jangka waktu 12 bulan ya. Sebenarnya kalau dari ADRO tidak ada keterbukaan, cuman kalau kita hitung secara bobot presentasi, anggapan dia melakukan buyback periode per bulannya, mereka sudah ada on budgetnya berapa. Kita lihat sih sekarang sisa uang dari ADRO yang mereka menyiapkan itu paling tinggal sisa 20-25%-an lagi ya. Karena periodenya juga kan udah mau habis di bulan Mei, jadi paling sisa uang untuk mereka mengalokasikan buyback tinggal sisa 20%-an lagi. Ya, gitu. Paling di kisaran 1 triliun atau bahkan di bawah 1 triliun ya, kisaran 900 miliar atau 800 miliaran. Ya. Ya, baik. Oke, untuk selanjutnya, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Edi ya. Maaf, bisa tolong diulang untuk analisa teknikal terkait saham Gotoh. Saham Goto ya, Mak ya? Iya, betul, Pak. Oke, saya coba sharing dulu ya. Goto. Kita lihat ke sini aja ya, saham Goto ya. Sudah terlihat ya. Oke, Goto ini kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bullish ya. Dan dari sisi volumenya juga masih didominasi oleh volume beli. Dan hari ini pun kalau kita lihat Goto juga masih bertahan di atas support ya. Yang mana support dari Goto itu ada di level 78 ya. Dan hari ini running di 80 ya posisi ya. Jadi kalau kita lihat dari Goto ini trennya masih dalam tren bullish ya. Jadi untuk Goto kita masih bisa sebenarnya masih bisa spek buy atau buy on ini juga nggak apa-apa ya. Coba entry price-nya ini di level 76 sampai 80 ya di situ ya. Dengan TP terdekatnya mungkin di level 84 sampai 89 ya untuk Goto. Ini tuh Mak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada dari em, Pak Cipluk ya. Periode buyback Gotoh. Mungkin periode dari awal sampai akhir buybacknya ya. Itu kapan ya? Untuk Goto ya. Oke, Iya, kita betul. cek dulu ya. Periode buyback GoTo. Ini sih GoTo udah memang udah berjalan ya. Kalau kita cek itu dia dari 12 Juni 2024 sampai 11 Juni 2025 ya. Jadi sebenarnya sudah setengah jalan. Dia tinggal sisa kalau sampai Juni ini kan Maret ya. April, Mei, Juni ya udah tinggal sisa 3 bulan lagi ya. Jadi ada 3 emiten yang tadi kita tandain. Goto tinggal sisa ya di tanggal 11 Juni 2025. Itu untuk periode buybacknya. Baik, terima kasih.
Berikutnya ada pertanyaan nih dari Anonymous ya. Berapa potensi dividen untuk saham PTBA dan AADI? Terima kasih. Oke. eh Paling AAD dulu ya. AADI ini dia karena kan baru kemarin spin off. Jadi untuk data pembagian dividen ini kita masih belum tahu kebijakannya bagaimana. Jadi untuk berapa dividen yang nantinya disebar ya dibagikan untuk kita pemegang saham itu masih belum ada gambaran ya. Kalau kita lihat dari ADRO yang tahun sebelumnya itu kan AADI masih masuk ya. Biasanya sih mereka bagiin untuk dividen payout rasionya itu di kisaran 70-an% ya secara rata-rata. Nah, nanti kita lihat untuk AADI dari sisi kinerjanya bagaimana ya. Kisaran 70% untuk potensi pembagian dividennya AADI. Kalau untuk PTBA ini yang memang sudah fix ya, ada datanya. Jadi kita bisa hitung secara kasar. PTBA kalau kita lihat dari kinerjanya ini kan masih per laporan kuartal 3 ya, kuartal 3 2024. Cuman kalau kita setahunkan potensi laba bersih per lembar saham dan kita kalikan dengan asumsi dividen payout-nya 70% ya, potensi 70% dividen payout rasio untuk PTBA, itu artinya dividen per lembar sahamnya bisa di angka 260 per lembar. Dividen per lembar saham untuk PTBA itu bisa dapat 260 per lembar. Nah, kalau kita hitung dari sisi dividen yield-nya, anggaplah pakai hari inilah ya, pakai hari ini itu dia di harga 2.430. 2.430 itu untuk harga PTBA per sekarang, artinya potensi dividen yield-nya itu di kisaran 10% untuk PTBA, dividen yield-nya ya, kurang lebih itu. Ya, baik, terima kasih Bu Ika. Lalu ada pertanyaan lagi nih, yang chat private tapi ya ke saya nih. Untuk skala buyback, apakah ada ketentuan dari emiten apa harus membeli berapa banyak nih dari barang yang tersebar di pasar? Terima kasih. Oke. Ada ya, ada aturannya. Jadi memang nggak boleh juga perusahaan itu melakukan buyback lebih dari 10%, karena itu bisa mengurangi likuiditas dari market ya. Kalau misalnya lebih dari 10% itu dibeli semua oleh perusahaan, mereka melakukan intervensi secara berlebihan itu nggak boleh dilarang. Jadi memang ini juga diatur di dalam POJK ya, nomor 3 2013 dan beberapa tahun yang lalu yang sudah sempat dicabut juga bahwa memang ada batasan. Jadi misalnya ada perusahaan yang gede banget, mereka punya cash yang sangat-sangat solid, yang sebenarnya mereka bisa nih melakukan buyback sampai 20% dari jumlah lembar saham yang beredar. Itu nggak boleh, tetap nggak boleh ya. Jadi tetap ada syarat dan ketentuan. Ya, oke. Untuk selanjutnya ya, ini mungkin untuk Pak Edi terkait analisa teknikal, apakah ada potensi reversal untuk saham perbankan yang sudah terkoreksi dalam ya dari harga tertingginya? Terima kasih. Masih di mute Pak, mau? Oke, kalau kita lihat dari saham perbankan, memang rata-rata ini hampir semua ya, itu masih dalam tren bearish ya. Seperti contoh kita lihat saham BBRI ya. Kalau kita lihat dari saham BBRI ini trennya memang masih dalam tren bearish ya. Jadi mungkin untuk saham BBRI ini kita lebih menyarankan untuk trading trading jangan jangan pendek aja ya. Jadi kita bisa kalau ada koreksi kita bisa coba cicil bertahap gitu ya di support terdekatnya. Tapi kalau sudah ada kenaikan kita sebaiknya kita realisasikan profitnya terlebih dahulu gitu ya. Karena mengingat dari trennya ini masih dalam tren bearish ya. Jadi tren bearish itu kan tren yang mana lebih banyak penurunannya ya, kalau tren bearish lebih banyak penurunannya daripada kenaikannya. Jadi kita bisa manfaatin aja ketika saham banking yang kita lihat ini semua rata-rata masih trennya bearish ya. Jadi kalau ada koreksi kita bisa cicil bertahap gitu ya. Namun kalau sudah ada kenaikan kita bisa ngambil potensi untuk take profit lebih dahulu gitu. Karena tren bearish ini lebih banyak penurunannya ya dibandingkan kenaikannya seperti itu. Jadi kalau kalau kita lihat apakah masih bisa untuk potensi untuk reversal kembali,
Kalau selama trennya masih dalam tren bearish, mungkin untuk reversal panjangnya atau tren yang lebih tinggi itu mungkin agak susah ya. Mungkin butuh waktu untuk pembalikan arah tren dulu, baru saham-saham di sektor banking ini bisa kembali untuk reversal ke tren yang ke tren bullish maksudnya gitu ya. Jadi selama trennya ini masih dalam tren bearish, kita nggak bisa berharap banyak untuk reversal lebih jauh gitu ya. Jadi trennya ini khusus untuk trading jangka pendek aja untuk sektor banking gitu. Mungkin itu, Mak. Oke, baik, terima kasih Pak. Lalu berikutnya dari eh, Pak Handiman ya, ini berkaitan dengan hmm, rekomendasi harga saham BJBR dan BJTM. Ini kan sudah turun banyak nih. Apakah time to buy seiring penurunan laba BJBR dan BJTM? Lalu potensi dividen yieldnya itu berapa? Eh, Mungkin ini pertanyaan untuk Bu Ike ya. Terima kasih. Oke, nah, thank you, Mark. Ya, kalau kita lihat memang kinerjanya BJTM ya, ini saya BJTM dulu, memang mereka dari sisi laporan keuangannya turun. Laba bersihnya BJTM itu turun lebih rendah dibandingkan dengan 2023. Tapi kembali lagi ya, Pak, BBRI yang laba bersihnya masih tumbuh aja, sahamnya turun, gitu ya. Jadi laba bersihnya masih tumbuh pun sahamnya turun. Nah, jadi secara logika kita bayangkan apalagi perusahaan yang laba bersihnya turun juga. Laba bersih yang nggak turun aja harga sahamnya turun. Apalagi kinerja perbankan yang turun ya. Tentu harga sahamnya lebih turun lagi. Jadi itu merupakan hal yang wajar untuk sekarang. Kemudian BJBR juga demikian, kinerjanya turun. Nah, kembali lagi ya ke pembahasannya berapa kira-kira potensi pembagian dividen. Ini tadi aku sudah sempat hitung-hitung ya, Bapak Ibu ya. Aku udah hitung beberapa asumsinya. Ini aku sebutin angkanya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencatat silahkan, kalaupun enggak nanti ini videonya juga akan kita sebar ya. It's okay, nanti akan kita sebar di YouTube. Untuk BJBR kita asumsikan untuk BJBR dividen per lembar sahamnya itu di kisaran 61. Ya. 61 per lembar saham. Itu untuk dividen dari BJBR yang potensial dibagikan. Di mana dengan angka 61 per lembar saham ini kita pakai asumsi rasio dividen payout-nya di 47%. 47% dividen payout rasio ini rata-rata dari 3 tahun ya. Dari 3 tahun ke belakang ya kisaran kita ambil kasarnya lah 47% ya. Kita dapat sehingga untuk DPS atau dividennya dia per lembar itu di Rp61. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu terkait dividen yield itu kira-kira berapa sih besaran secara persentasenya ya? Secara persentase dividen yang kita terima versus sama harga saham. Anggapan ini kasar aja ya. Aku hitung pakai harga saham per sekarang. Itu untuk BJBR dividen yieldnya di 7,9%. Nah, kalau untuk BJTM ini secara dividen yield 9%. Ya. Untuk BJTM dividen yield-nya lebih besar dibandingkan dengan dividen yield yang kemungkinan ditawarkan oleh BJBR. Nah, kemudian perhitungannya dari mana? Asumsi yang digunakan dividen payout ratio untuk BJTM itu 50%, ya. Karena di tahun lalu itu dia bagiin dividen 55%. Tahun sebelumnya lagi 51%. Ya, secara rata-rata kasar 50%. Dividen payout rasio dari jumlah laba bersih yang dibagikan itu adalah 50% untuk BJTM. Kemudian alhasil dividen per lembar saham yang bisa dibagikan itu adalah Rp42 per lembar. Nah, kalau misalnya kita asumsikan lagi berapa persen dividen yield-nya ya. Berarti pakai harga saham. Ini kasar aja aku pakai hari ini. Walaupun nanti pada saat eksekusi tentu pakai harganya adalah harga kumdet ya. Tapi is okay, ini kan kita cuma hitung kasar aja ya. Kalau secara persentase BJTM itu di 9%. Jadi BJTM dividen yield-nya masih lebih besar dibandingkan dengan BJBR yang hanya 7,9%. Ya, itu Mark. Ya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Gracia Ing berkaitan dengan
harga emas ya yang lagi naik ya, sudah mencapai all time high-nya. Nah, apakah beli saham Antam masih memungkinkan? Ya, terima kasih. Oke. Nah, ini mungkin bisa dibantu sama Pak Edi ya. Sambil Pak Edi buka siapin teknikalnya, aku spill sedikit lah untuk kinerja Antam ya. Kinerja Antam per tahun 2024, asumsi nanti sepanjang tahun kemungkinan ada penurunan. Jadi memang kinerja Antam itu dia nggak terlalu bagus ya. Itu dulu yang harus kita pahami. Kinerja fundamentalnya Antam nggak terlalu bagus. Walaupun harga emasnya to the moon ya. Harga emasnya naik luar biasa, tapi ternyata kinerja fundamentalnya Antam malah kurang memuaskan. Nah, paling ini kita cek juga dari sisi teknikal, dibantu sama Pak Edi ya. Silahkan Bapak. Oke, betul Ibu. Saya coba share screen dulu ya. Ya. Oke, kita lihat saham Antam ya. Antam ini kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bullish ya. Dari sisi volume juga masih didominasi oleh volume beli ya di sini. Dan dari indikator stokastiknya juga masih pola uptrend ya. Jadi kalau kita lihat dari pola candlestick-nya, ini memang hari ini sedang breakout di resisten ya. Yang mana resisten dari Antam itu ada di 1615 dan hari ini running di 1650 ya. Artinya sudah berhasil breakout di atas resisten. Dan dari trennya juga masih dalam tren bullish ya. Jadi untuk Antam memang masih ada potensi untuk menunjukkan menunjukkan penguatan ya, yang mana seiring dengan trennya yang sedang dalam tren bullish ya. Jadi untuk Antam mungkin untuk target berikutnya ini bisa mencoba di resisten terdekat untuk Antam itu di level 1690 ya, 1690 sampai dendek resisten di 1760 ya untuk Antam. Mungkin itu ya untuk Antam. Mas. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya nih dari Pak Sukianto ya. Ini mungkin pertanyaan untuk Bu Ike lagi nih. Mau tanya, kalau cek mandiri periode buyback, eh, pengumpulan datanya dari web IDX apakah bisa? Kalau boleh tanya di bagian mananya ya? Terima kasih. Oke. Di, ini aku share screen aja ya. Ini IDX. Nah, ini awal pertama kali kan kita buka IDX nih. Kita mulai dari depannya. Terus ke bagian berita. Dari berita, klik yang bagian pengumuman. Kemudian ketik aja buyback. Ya, tuh. Bebas mau yang mana. Ini BMRI ya. Aku klik. Nah, ini kebuka dokumennya. Nah, ini yang baru banget. Wah, baru banget nih ya. Ini baru banget untuk estimasi timeline ya. Jadi nanti muncul di sini estimasi periode buyback kapan dari tanggal 26 Maret sampai 25 Maret 2020. Biasanya buyback itu ada periode ya. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya sesuai lah sama bagaimana kira-kira dari ini. Kurang lebih itu. Jadi gampang kok carinya ya. Datanya udah bisa dicari secara manual. Ya, baik, terima kasih. Lalu selanjutnya nih Bu, ada dari Pak Krip untuk ya untuk BBTN lagi nih. BBTN pernah bagi dividen nggak? Bakal bagi bagi dividen nggak BBTN? Mungkin untuk tahun ini ya di 2025. Oke, kita cek dulu ya. BBTN. BBTN itu dia memang bagi dividen. BBTN itu rajin bagi dividen, tapi kecil. Kecil banget. Kecilnya tuh sampai kecil. Terdengar samar sampai ya. Karena dia itu cuman 10% kali ya. Dividen payout ratio. Jadi dari laba bersihnya berapa, nah yang dibagi ini tuh paling cuma 10%. Nggak banyak ya. Gitu. Untuk tahun ini bakal bagi dividen atau enggak? Harusnya sih bagi ya, karena setiap tahun dia bakal bagi dividen terus kok. Gitu. Baik, selanjutnya dari Pak Pardi ya. Mau nanya untuk em, saham BRMS, apakah bagus untuk investasi jangka panjang? Oke. Nah, ini tips dan trik ya. Kalau saham yang berbasis komoditas itu memang cantik dan menarik ya untuk
kita beli ya. Cuman memang harus diperhatikan hampir keseluruhan saham yang komoditas sebaiknya jangan untuk investasi jangka panjang. Kalau mau investasi jangka panjang, make sure yang memang industrinya lebih tahan banting. Kalau emas ini kan nggak bisa untuk jangka panjang, kecuali kita investasi emasnya beneran ya. Kalau emiten yang berbasis komoditas itu pergerakan harganya kan fluktuasi. Kalau misalnya nanti negara-negara, misal anggaplah tahun 2026 gitu, 2026 kan seharusnya ketegangan perang dagang, ketegangan apa namanya konflik antar negara kan udah nggak terlalu signifikan lagi. Jadi tahun 2026 atau mungkin di akhir tahun 2025 harga emas itu akan mulai turun. Gitu. Jadi kalau misalnya kita beli BRMS sampai jangka panjang, investasi jangka panjang, beli ditinggal itu kurang cocok. Karena semua yang berbasis komoditas, emiten akan mengikuti pergerakan harganya. Ya. Contoh tahun 2023 konflik Rusia-Ukraine ya. Itu kan harga minyak mentah batu bara luar biasa naik ya. Banyak banget orang beli di sana. Mereka kekeh mau untuk jangka panjang. Nggak bisa. Begitu konfliknya mereda, harga komoditasnya turun. Harga komoditasnya turun, harga sahamnya ikut turun. Makanya walaupun bagus, aku nggak rekomendasi untuk jangka panjang. Kalau mau jangka panjang, justru lebih mendingan untuk ambil saham-saham yang memang dari sisi industrinya lebih tahan banting. Contoh Big Bang, barang konsumsi, ya seperti itu. Atau ikutin momentum itu yang paling oke lagi ya. Kalau misalnya ada waktu yang minimal 6 bulan sekali dilihat lah gitu ya. Jangan benar-benar ditinggalin gitu. Ya, paling itu. Ya baik, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan yang agak tricky sepertinya ya. Eh, Saham apa yang akan tren di tahun 2025? Ya, mungkin bisa. Oke, kalau 2025 ini memang kita kan dipertemukan dengan perang dagang, konflik dan lain-lain. Sebenarnya nyangkut juga sih sama emas yang tadi ya. Dan komoditas emas ini mungkin teman-teman yang pendengar setia kita di Market Outlook, aku, Pak Edi, dan dari tim udah mention itu dari tahun 2024 ya, dari kuartal 3 2024 itu kita udah rekomendasi BRMS, PSAB itu udah dari tahun 2024. Dan memang sampai tahun 2025 ini kemungkinan mereka masih akan lanjut. Tapi di kuartal 1 kali ya, kalau misalnya nanti sembari waktu berjalan 2025 akhir itu tentu akan berubah lagi siklusnya gitu. Untuk sekarang sih yang masih cukup oke Java ya barang konsumsi karena dia ada sentimen makan bergizi gratis ya. Java sih yang paling bagus untuk poultry. Kalau main cepin nggak terlalu ya. Terus juga untuk komoditas emas bagus, tapi untuk bukan yang jangka panjang banget ya, jangan. Karena di akhir tahun kemungkinan konfliknya mereda. Kalau konfliknya mereda, harga emas melandai ya. Kalau harga emas melandai, harga saham-saham komoditas emas juga koreksi. Jadi kita juga harus take action di sana ya. Jadi sesuaikan sama strategi. Ya minimal kuartalan lah dilihat. Kalau untuk sekarang barang konsumsi emas masih cukup oke gitu. Kalau banking belum ya. Banking belum istilah katanya tuh kayak masih demam kali ya, masih impus-impusan sekarang. Ya paling gitu sih, ya itu. Ya baik Bu, terima kasih. Lalu ini juga ada pertanyaan lagi nih terkait dividen ya, ya. Dari yang dari saham Sido. Kalau Sido untuk tahun ini apakah bagi dividen? Oke, kita cek ya. Mau dihitungin juga nggak dividen yield-nya? Ini, oh kritik ladi. Oh mau. Oke, hitung dulu ya. Sido ini dia rajin ya, rajinnya rajin banget ya. Kalau biasanya perusahaan itu kan bagi dividen tuh cuma sekali. Sido ini rajinnya rajin banget. Dia setahun itu kinerja keuangan biasanya dia bagikan itu 2 kali ya. Jadi ada dividen interim, ada dividen final. Dividen interimnya dia sudah dibagiin ya, dividen interimnya dia sudah dibagiin. Nah, sekarang aku coba hitung dulu.
Tapi memang Sido ini royal ya, royal tanpa batas. Kalau misalnya kayak tadi kan PTBA ya BBTM itu kan bagiin dari laba bersihnya itu paling cuman 70% gitu ya. Kalau Sido ini nggak kaleng-kaleng dia memang bagiin itu bisa 98% dari laba bersihnya. Ya. Jadi memang nggak kaleng-kaleng ya. 38 per lembar saham ini untuk total dividen yang dia bagiin ya 38 per lembar saham. Nah, tapi kan dia sudah bagi interim toh. Dia interimnya sudah dikasih nih. Jadi sisa dividen finalnya tinggal 20 lembar 20 rupiah per lembar saham ya. Jadi untuk dividennya Sido sisa yang nanti kemungkinan dibagikan untuk dividen finalnya itu tinggal sisa 20 rupiah per lembar saham. Total dividennya dia itu di 38 per lembar saham. Tapi yang 18 sudah dibagikan di 2024 bulan 11 tahun lalu itu sudah dibagikan. Jadi ini kemungkinan sisanya tinggal 20 per lembar saham. Nah, kalau rata-rata Sido ini dia bagiin dividen finalnya itu di bulan 4 sama bulan 5 kisaran ya. Jadi tungguin ya, Mas Keripik Keladi. Kalau nggak di bulan April, itu di bulan Mei, di bulan 5 ya. Dia bagi 20 rupiah per lembar saham. Tuh, ya, oke. Ada lagi kah, Mark? Ada lagi nih Bu dari Pak Peter, Peter K. Oh, Ya, untuk dividen lagi nih, untuk pertanyaan dividen lagi. Untuk Demas sudah ada info Bu, apa harganya sudah murah banget nih soalnya. iya, iya, iya benar ya. Kalau untuk Demas, nah Demas ini a- am, agak lucu ya, Demas ini ya. Karena di tahun 2024 dia itu nggak bagi dividen final, dia justru bagi dividen interim doang. Nah, tapi dividen interimnya Demas itu hanya dibayarkan di tahun 2023. Jadi sepanjang tahun 2024 dia nggak bayar dividen sama sekali ya. Nggak ada dividen finalnya lagi. Biasanya kan kalau interim akan ada finalnya gitu kan. Nah, yang terjadi di saham Demas ini dia cuma bagi interimnya doang di 2023. Nah, yang finalnya di 2024 ditungguin ya sama investor ini agak kena prank juga ya karena saya waktu itu juga pegang dia Demas. 2023 interim dibagiin untuk kinerja 2024. Sehingga biasanya kecenderungan kalau interim aja dibagiin, final juga dibagiin dong. Nah kan gitu. Oh ternyata ditungguin lah ya dengan para investor. Saya salah satunya juga kita tungguin. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember 2024 Demas tidak membagikan dividen finalnya. Jadi untuk 2025 apa kabar? Ini agak susah ya, agak susah. Aku takutnya nggak keprediksi lagi. Ya, jadi untuk Demas harapannya sih ada, karena dia setiap tahun dia bagi dividen ya. Cuman 2024 in case itu memang agak apa namanya agak bisa dikatakan agak zong ya, karena kita tungguin di 2024 ternyata udah nggak ada lagi, cuman interim doang. Itu pun dibayarin di 2023. Jadi untuk Demas belum bisa diprediksi. Lebih baik, lebih aman kita tunggu aja lah dari manajemennya yang kasih keterbukaan ya. Ya paling itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Lalu berikutnya nih, dari Pak Handiman. Tadi kan kita sebelumnya sudah membahas terkait saham banking ya dan consumer. Lalu ini ada pertanyaan untuk saham properti nih. Layak diinvest untuk jangka panjang kalau kita mengharapkan dividen. Kalau layak, saham apa? Hmm. Properti itu tapi geraknya nggak kemana-mana loh Pak. Kalau misalnya untuk jangka panjang, kayaknya masih BBCA itu belum belum ada banding ya, karena walaupun harga sahamnya turun pun dia ada dividen. Terus kalau untuk properti, properti yang bagi dividen pun nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Bahkan BSDE yang paling gede pun dia nggak bagiin dividen ya. Terus coba kita lihat SMRA. SMRA dia ada bagi dividen, tapi kecil juga. Dividen yang dia bagiin dari laba bersihnya itu di bawah 20%.
Jadi mereka dapat laba bersih. Nah, laba bersihnya berapa? Itu nanti yang dikeluarin tuh cuman di bawah 20% ya, bahkan bisa 15%-an paling. Properti nggak terlalu jor-joran dia bagi dividen. Sido yang royalnya belum ada banding ya, karena 90%, 98% laba bersihnya itu dibagiin. Nggak pelit ya. Kalau properti kayaknya mereka pelit, karena kalau mereka punya uang daripada bagi dividen, mending beli lahan ya. Ya, kurang lebih itu. Lalu berikutnya nih Bu, Ah, ada pertanyaan lagi nih. Untuk dividen lagi, ya hmm. dari saham Cleo, BRIS, Inco, INDF, KLBF, dan Keju. Apakah bagi dividen di tahun ini? Aduh, Ya, ini tadi apa Mark? Aku ketawa lucu ngelihat pertanyaannya dari peserta anonim. Demas lagi ya. Ya benar ini. Kalau punya uang beli land bank ini dia bilang beli land bank supaya bisa kasih cuan kata ya. Oke lah. Cuma memang yang investor kemarin tunggu-tunggu 2024 ternyata nggak dapat ya. Untuk Cleo, Cleo dia kinerja keuangannya per tahun 2024 ini dia belum rilis ya kinerja penuh. Kalau kita asumsikan asumsi lah ya untuk perhitungan 1 tahun 2024 karena dia belum keluar yang asli ya, yang full, yang audit itu belum keluar. Jadi ini kita coba hitung asumsinya aja. Untuk Leo ini sebagai informasi ya, nggak yang royal kayak Sido ya, dia masih agak kalau teman tuh ibaratnya agak perhitungan sedikit ya. Clio dia bagi dividen payout ratio-nya itu 20% dari laba bersih ya. Bahkan di tahun 2022 itu cuma 10%. Jadi asumsi kita itu tahun ini paling di kisaran 15% lah kasarnya. 15 sampai 20% untuk laba bersih yang kemungkinan dibagikan. Kemungkinan untuk dividen per lembar sahamnya jadi di 5 ya, cuman di 5 rupiah per lembar ya, kecil memang. Jadi untuk Leo jangan mengharapkan dividennya. Dividennya kecil banget. Dividennya itu cuma 5 rupiah per lembar saham. Kalau secara dividen yield itu cuman 0,5%. Kecil ya, 0,5% itu untuk Leo. Terus untuk apa lagi tadi Mark ya? Wah, ada BRIS, Bu. BRIS, ada Grace ya. ya Wah, ini BRIS. lumayan lumayan banyak ya ini Ya, kayaknya kalau mau hari ini dihitung itu. banyak banget yang nanya tentang dividen nih, termasuk Oh, atau Unilever gini, juga. gini aja Bapak Ibu ya. Ini kan berbulan puasa ya. Harap berkasihanilah ya dengan kita ini sudah kering sekali ini ya. Gini, Mark boleh di-share untuk WhatsApp channel kita. Ya, khusus untuk Kak Kritik Ladi. Suka banget sih aku ini. Dia tanyanya banyak banget saham. Ini pasti top trader ini. Boleh Mark share WhatsApp channel. Kita punya WhatsApp channel. Sebenarnya WhatsApp channel ini spesial untuk nasabah aja ya. Cuman karena hari ini spesial lah, bulan Ramadan, bulan yang berkah ya. Jadi it's okay, kita share lah untuk WhatsApp channel. Jadi teman-teman nanti bisa klik linknya di WhatsApp itu, nanti kita kasih informasinya. Terus untuk Kak Kritik Ladi, saham Cleo, Breeze, Info, INDF, Kalbe, Keju, ini nanti kita akan cek dari sisi dividennya. Kalau dia bagi dividen, kita akan hitungin. Kalau dia nggak bagi dividen, kita skip ya. Nanti hasil perhitungannya aku bakal share ke WhatsApp channel, gitu ya. Baik, sebentar ya saya. Sama ada beberapa pertanyaan. Ini juga Unilever ya. Oke, jadi ada Unilever juga tambahan. Ini aku catat ya. Nanti kita bakal share di WhatsApp channel. Beris, Info, INDF, KLBF, Keju. Terus ada UMTR, ini dari Kak Berta Umbul. UMTR nanti juga kita cek. Ini juga ada dari Pak Mas Pardi ya.
WiFi. Nanti juga kita cek, kita akan sharekan di WhatsApp channel. Pokoknya kita make sure teman-teman yang tanya hari ini pasti bisa dapat jawabannya. Jadi nggak sia-sia nungguin kita ya. Nah, ini WhatsApp channelnya tadi udah di-share screen ya, ya Mark ya. Oke. Teman-teman tinggal di ini aja, apa namanya, scan barcode. Atau bisa juga ini aku copy link, linknya bisa di-share. Ini aku kirim ke Mark ya. Hmm, Ya baik, ini Bu sudah sebenarnya saya share dulu. oke, oke. Nah, itu dia. Berikut untuk oh, sudah terlihat. Iya, oke. Nah, ini aku juga udah kirim linknya ke WhatsApp-nya Bapak Ibu ya. Oh, sorry, di chatnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa lihat tuh, tinggal diklik aja link yang saya share ya. Nanti tinggal diklik link yang aku kirim itu ya, nanti aku bakal sharein ke sana. Nah, dia bentuknya kayak yang dibagiin sama Mark itu WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada market outlook atau informasi-informasi arahan morning call, informasi yang lain kita share di sana ya. Tuh ya, teman-teman ya, ikutin yang WhatsApp channelnya. Oke, aku kembaliin lagi ke Mark. Silahkan Mark. Iya baik. Eh, oke, mungkin untuk oh ya, sebentar ya. Waduh, ini masih banyak sekali ya pertanyaannya ya. Tapi sayang sekali, eh, Bapak dan Ibu, waktu sudah hampir habis juga ya. Em, Sebelum saya menutup nih, Bapak dan Ibu, saya ingin eh, memberikan informasi dulu ya terkait untuk updatean terbaru nih berkaitan dengan market outlook seperti ini lagi. Bapak dan Ibu bisa cek di Instagram kita ya, yaitu di Siminvest. Sim_invest atau Siminvest, dan bila Bapak dan Ibu ingin melihat berbagai konten menarik terkait Outlook itu sendiri serta podcast dengan beberapa emiten ya terkait fundamental dan potensi perusahaan ke depannya gimana nih, dapat explore juga YouTube kita ya di Siminvest by Sinarmas Sekuritas atau Siminvest_ID. Nah, untuk Outlook hari ini juga akan di-upload ya nanti di YouTube ya Bu Ike ya. Ya, betul. Oke, jangan lupa juga nih Bapak dan Ibu untuk pantau channel kita nih yang tadi sudah di-share sama Bu Ike ya di kolom komentar ya. Ya, sudah di-share di kolom komentar berkaitan dengan channel yang tadi yang saya tunjukkan sebelumnya ya, agar tidak ketinggalan berita ya terkait apa yang sedang terjadi terutama di luar sekarang bagaimana ada morning call dan segala macamnya. Ya, oke. Oke. Eh, Oh ya Mark, ini tadi kan ada beberapa pertanyaan tuh yang baru muncul dari Bu Gracia, HMSP, GGRM, ada Dividend Teens juga, terus ada oh iya. apakah itu holding company Cleo atau terpisah? Itu udah dicatat ya, tuh dividen-dividennya ya udah saya catat. Nanti nanti kita jawab ya. Tapi agak malam ya Bapak Ibu atau besok baru kita share karena udah 1,5 jam lagi nanti kita berbuka puasa ya. Jadi kita berbuka puasa ya buat teman-teman juga yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasanya tinggal sisa 1,5 jam lagi nanti kita berbuka. Ya. Nah, Oke, iya. Jangan dah. lupa ya Bapak dan Ibu pantau channel kita ya di WhatsApp ya yang sudah Bu Ike kirimkan linknya sebelumnya ya. Oke, baik. Mungkin untuk market outlook sampai di sini saja ya Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya ini saya ingin sebentar ya, saya ingin share terkait eh maaf ya. Ya, Bapak dan Ibu, untuk menutupi acara Monthly Market Outlook kali ini, sebelumnya saya ingin menghimbau untuk mengisi eh, form feedback ya, agar kami dapat bisa memperbaiki dari yang kurang hari ini dan mungkin
Bila Bapak dan Ibu ingin mendapat apa ya topik tertentu ya terkait market outlook berikutnya, Bapak dan Ibu bisa isi aja di form feedback yang sudah saya lampirkan di sini nih, di share screen ini ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan mengakhiri ya market outlook sesi bulan ini. Saya Mark Anthony pamit undur diri. Terima kasih ya Bapak dan Ibu atas antusiasnya. Terima kasih juga Bu Ike dan Pak Edi Wijaya ya untuk pemaparan materinya yang hari ini sangat menarik sekali nih. Oke, selamat sore ya dan sampai jumpa di outlook berikutnya. Terima kasih.